Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama marilah kita taati dirinya dan dosa-dosanya, memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kita yang begitu baik kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun rohani, fisik maupun mental, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Huda untuk sama-sama melaksanakan sholat tarawih yang alhamdulillah pada malam hari ini memasuki malam yang ke-11 atau mungkin malam yang ke-12 ya. Mudah-mudahan puasa kita dan segala bentuk amal soleh kita yang selama kita lakukan selama 10 hari kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga akhir nanti, yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk itu ya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama ya, mungkin kita sering mendengar bahwa tidak ada bulan ya yang keagungannya, kemuliaannya, keutamaannya melebihi daripada bulan suci Ramadan. Bahkan ada yang menyebut bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan rajanya bulan ya, Sayyid As-Suhur, penghulu bulan ya. Di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan ya, segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat, rahmat, karunia dan juga maghfirahnya ataupun ampunannya kepada hambanya yang senantiasa selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di bulan Ramadan ini sering kita dengar bahwa pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu ya. Makanya kita harus senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an. Kemudian di bulan ini pula ada satu malam di mana lebih baik daripada 10 bulan. Maka kita harus memanfaatkan bulan yang penuh berkah, maghfirah dan karunia-Nya ini untuk betul-betul kita manfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Kita akan rugi manakala kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan rugi, maka kita jangan termasuk orang-orang yang rugi. Maka sekali lagi mari manfaatkan betul ya sisa-sisa bulan Ramadan yang tinggal kurang lebih 20 hari ini, kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan ya amal ibadah kita ya, sholat tarawih kita dan juga amal ibadah yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita sampai di akhir bulan suci Ramadan ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di saat kita senang merayakan dan memanfaatkan bulan suci Ramadan, tetapi kita juga ikut bersedih ya. Di mana banyak saudara-saudara kami yang muslim yang ada di jauh sana ya, terutama di Palestina, di Gaza ya. Itu bahkan 5 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu mereka saudara kita itu sudah berpuasa. Karena apa? Karena mereka ditindas ya, dihabisi ya, diintimidasi ya, dan dibunuh oleh Zionis Israel.
Sehingga saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang ini mau makan saja susah, mau minum juga tidak ada air bersih. Kalau kita lihat di berbagai media sosial, banyak saudara-saudara kita, terutama anak-anak kita, yang makan rumput, ya, yang minum air yang kotor. Itu sangat sedih bagi kita sebagai seorang muslim yang tiap muslim itu adalah saudara. Banyak saudara-saudara kita dibunuh di sana. Kalau menurut laporan dari Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO, di Palestina saat ini kurang lebih 10 menit itu ada satu anak atau dua anak yang meninggal dunia. Bayangkan, dalam 10 menit ini, dalam setiap 10 menit, dalam 60 menit itu ada 2 ibu yang meninggal paling tidak. Dalam 2 jam atau 120 menit itu paling tidak ada 7 sampai 8 perempuan yang meninggal dunia. Bahkan ada seorang Robi yang namanya Eli Humayni itu mengatakan, menginstruksikan kepada pasukan pendudukan di wilayah Palestina atau yang biasa kita dengar IDF, itu memerintahkan untuk senantiasa bisa membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik yang anak-anak maupun yang ibu-ibu, kalau bisa semuanya dihabisi. Ini perintah seorang Robi yang ada di Israel. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang ini sedang ditindas, yang digenosida oleh Zionis Israel. Dan sekarang ini sudah banyak mengalami kelaparan, bahkan di berita yang terakhir kurang lebih sudah 800.000 orang yang sudah mengalami kelaparan, sudah 30 anak yang meninggal dunia. Bahkan berita yang terakhir yang kemarin saya terima, kurang lebih baru kemarin, rumah sakit As-Shifa yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, dibombardir oleh Israel, sehingga banyak korban, 250 korban meninggal dunia. Ini penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di Gaza, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang ada di sana, maka kita sebagai seorang saudara, yang karena setiap muslim itu adalah saudara, bagikan satu tubuh, ya, maka kita berkewajiban, ya, paling tidak kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Uighur, baik yang di Rohingya, baik yang ada di India, baik yang ada di Irak dan Suriah, ya, itu mengalami banyak penderitaan, ya. Kalau kita kan enak, Pak, ya, buka puasa nyaman, enak, semua makanan tersedia, ya, sholat nyaman, tarawih nyaman, ya. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di sana betul-betul sangat memprihatinkan. Maka kita sebagai saudara muslim selayaknya dan sewajarnya dan seharusnya, ya, memberikan bantuan, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di sana, baik di Gaza, baik di Uighur, baik di Rohingya, baik di India, baik di Suriah, baik di Irak, semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan senantiasa mereka diberikan ketabahan, kesabaran, kemenangan, ya, untuk menghadapi kaum yang senantiasa benci kepada Islam, ya. Sekali lagi, Bapak-bapak hadirin jamaah sholat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari, ya, setiap sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kalau kita senantiasa berdoa di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengabulkan segala doa-doa kita, ya. Maka kita jangan bosan-bosan dan bosan untuk senantiasa selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, yang saat ini sedang menderita, yang sedang terzalimi, ya, yang sedang mengalami genosida dan juga mengalami pemandian oleh Zionis Israel. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk senantiasa lebih istiqomah lagi di dalam beribadah, dan hendaklah kita senantiasa selalu habis sholat selalu berdoa, bukan hanya untuk diri dan keluarga kita, juga berdoa untuk saudara kita muslim yang ada di sana.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.